harus kita acungkan jempol kepada Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri. Sebab di tangan beliaulah lembaga ini dilahirkan. Boleh dibilang beliaulah bidan politiknya, sehingga lembaga yang namanya KPK itu lahir. Meskipun kemudian banyak juga anak buahnya Presiden Ibu Megawati menjadi korban kehadiran lembaga yang dia sendiri bidani ini. Ini untuk awal menjadi catatan kita bersama. Nah, oleh sebab itu, dengan cerita singkat tadi, harus kita jadikan pegangan bahwa KPK itu adalah lembaga yang memiliki kewenangan luar biasa untuk memberantas korupsi. Kewenangan luar biasa. Melebihi kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian, lembaga penegak hukum yang lain. Jadi Pak Hansa luar biasa dia. Dan KPK mencatat dalam sejarahnya, Hakim Agung pun, Hakim Agung ditangkap. Itu kerja KPK. Hakim Agung yang kita anggap suci, Hakim Agung yang kita anggap wakil Tuhan di dunia, bisa diterobosi oleh KPK. Para menteri kabinet yang zaman Orde Baru dulu sangat dikagumi, sangat dijunjung tinggi, menteri kabinet itu. Kalau jadi menteri itu udah, tapi di era KPK tidak ada lagi kebanggaan jadi pembantu presiden itu. Menteri pun dikuyo-kuyo, ditangkap, kena ODD. Hakim Mahkamah Konstitusi juga begitu. Bahkan Ketua MK dicokok KPK, kena ODD. Luar biasa. Padahal MK ini, Hakim MK ini wakil Tuhan generasi setelah Hakim Tuhan, wakil Tuhan di Mahkamah Agung. Ada 2 lembaga yang punya wakil Tuhan, Pak, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Wakil Tuhan yang nampak di dunia. KPK bukan wakil Tuhan, saya rasa itu benar. Meskipun bukan wakil Tuhan, KPK bisa menangkap wakil-wakil Tuhan ini. Luar biasa Pak Ketua Komisi. Saya menceritakan ini untuk menegaskan kembali bahwa KPK mempunyai kewenangan yang luar biasa. Istilah di dalam Undang-Undang KPK, extraordinary means. Lebih karena korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Sampai saat ini status itu belum dihapus. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga KPK dikasih kewenangan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh APH lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan yang tadi saya sebutkan. Sadar akan kewenangan yang luar biasa itu, undang-undang menegaskan KPK harus diawasi ketat. Dan salah satu lembaga yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan itu adalah DPR. Kami ini. Meskipun lembaga kami juga, banyak juga teman-teman yang ditangkap oleh KPK.
itulah indahnya demokrasi itu. Bayangkan Pak, Ketua Dewan ditangkap KPK. Luar biasa. Pak Ansa, Pak Ketua, ini kita alami. Ketua DPR ditangkap KPK. Jangankan anggota, ketua aja ditangkap. Makanya suatu ketika di masa lalu, saya pernah menegaskan bahwa bagi kami di DPR itu, KPK itu seperti teroris. Menakutkan. Maksudnya bukan ini ya. Sungguh menakutkan. Oleh sebab itu, tidak salah undang-undang menegaskan KPK yang punya kewenangan luar biasa yang menakutkan, kayak teroris tadi, harus diawasi ketat oleh lembaga yang namanya DPR. DPR itulah yang melakukan pengawasan politik, di samping tentunya pengawasan hukum oleh pengadilan. Jadi, kami diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan politik terhadap penggunaan kewenangan tugas yang diberikan oleh undang-undang kepada KPK, kepada Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, dengan segala hormat, pimpinan Komisi 3 telah mengajukan pertanyaan yang menurut saya dalam konteks mengawasi kewenangan yang Bapak Ibu pimpinan KPK miliki. Pertanyaannya nomor 2 jelas sekali, saya tidak ngomong yang lain-lain. Saya bangga dengan pimpinan KPK yang telah dengan jeli membuat rumusan pertanyaan yang begitu singkat, tapi jelas dan tegas. Meminta